Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM Talk dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum itu, mari kita gaungkan jargon kita. Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Salam generasi penebar inspirasi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PKBH dan peran PKBH di lingkungan UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kang Dian Alfaris. Halo Beliau, Kang, ya, halo Sobat ya. LDM. Nah, gimana nih Kang kabarnya? Boleh dong kita sapa teman-teman kita di luaran sana. Oke, Alhamdulillah kabar saya baik, kabar teman-teman juga baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, halo teman-teman. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya. Nama saya Dian Oke. Alfaris, lulusan dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara di tahun 2025, baru lulus wisuda Oh, Agustus kemarin. Nah, saya adalah bagian dari Pusat Konsultasi dan juga Bantuan Hukum UIN hmm. Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Oh iya, alhamdulillah. Sudah sempat disinggung, Kang Dian ini merupakan salah satu dari bagian PKBH ya, Kang ya. Nah, Iya, betul sekali. boleh dong dijelasin kepada teman-teman di luar sana sejarah PKBH apa sih sama apa sih itu PKBH, Kang? Oke, PKBH itu teman-teman Pusat Konsultasi dan juga Bantuan Hukum. Itu udah jelas tuh dari secara definisi. Kita adalah salah satu lembaga unit di bawah dari LP2M UIN Cyber Senurjati Cirebon. Dan Mas, hadirnya PKBH ini sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita ini tupoksi dan juga kerjanya itu salah satunya adalah memberikan manfaat pendidikan. Yang pertama, kita sosialisasi dan juga penyuluhan hukum kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah, dan juga kita mengadakan seminar untuk mahasiswa, menghadirkan pemateri, pengetahuan wawasan hukum mengenai undang-undang, mengenai yang sekarang sedang ramai gitu, misalkan ada mosi-mosi yang lagi ramai gitu tuh. Dan juga kita juga memberikan pelatihan paralegal kepada mahasiswa ataupun fresh graduate, dan seperti PKPA, sertifikat mediator yang nanti besok akan diselenggarakan gitu, Mas. Wah, menarik sekali nih, Kang. Tapi mau nanya dong, Kang, apa sih yang menjadi ciri khas PKBH dengan lembaga yang lain tuh? Nah, gini, Mas. PKBH itu kan kita pendampingan ya. Kita bisa berkonsultasi mengenai hukum, mengenai teman-teman barangkali ada yang punya kasus nih di rumahnya atau kasus dalam dirinya mengenai hukum apa segala macam, kita bisa konsultasi free ya. Kita ada lawyer juga untuk kepengurusannya, dan juga kita bisa melayani pendampingan hukum. Misalkan teman-teman ada yang bersinggungan dengan hukum tapi pengennya sih jangan ya. Hmm. Jadi yang membedakannya itu kita bersinggungan langsung, kita memberikan pendampingan baik litigasi dalam pengadilan maupun non litigasi di luar pengadilan seperti mediasi gitu. Wah, menarik sekali, Kang. Ciri khas yang menjadi pembeda PKBH dengan yang lainnya. Tapi ini, Kang, saya mau nanya, ini bagaimana prosedur mahasiswa ketika lagi terkena tersandung kasus hukum? Nah, itu prosedur ke PKBH-nya itu bagaimana gitu? Nah, teman-teman, hadirnya PKBH di UIN Cyber Senurjati tentunya sebagai garda terdepan ya buat teman-teman mahasiswa, civitas, pegawai, ataupun masyarakat dimanapun berada, mengenai teman-teman yang punya masalah ataupun konsultasi mengenai hukum gitu. Untuk tata cara prosedurnya itu teman-teman bisa menghubungi melalui website kami di PKBH UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, ataupun layanan pengaduan di Instagram kami yaitu PKBH UIN SSC. Di situ ada kontak personnya, teman-teman bisa telepon ataupun by WA. Kalaupun teman-teman misalkan malu gitu, misalkan mau ketemu langsung bertatap muka, kita juga ada kantornya, Mas. Hmm. Kantor PKBH UIN SSC ada di Jalan Kandang Perahu,
Karya Mulia tepatnya di samping gedung cyber nih, samping gedung ini. Sebelum masuk itu ada kantor kami. Teman-teman bisa datang, misalkan mau lihat-lihat nggak apa-apa, mau nongkrong, mau konsultasi, mau misalkan ada keluarga saya nih, butuh bantuan hukum, butuh pandangannya, butuh pendampingan, butuh apa aja yang harus dilakukan gitu. Kita bisa nanti bekerja sama tim kami, baik relawan maupun dari tim dosen. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Ketika memang teman-teman tersandung hukum apa ataupun itu bisa datang ke PKBH. Namun gini Mas, Iya. apakah ada kriteria yang dilakukan PKBH yang bisa membantu mahasiswa tuh? Ada kriteria nggak? Maksudnya kriteria ini, misalnya kriteria yang kasus seperti apa gitu yang bisa dibantu oleh PKBH itu sendiri? Sebenarnya kalau kasus kita nggak mandang-mandang kasus ya. Kita free pokoknya. Untuk konsultasi itu biayanya gratis, bahkan untuk pendampingan hukum itu kita gratis. Biasanya teman-teman kan kalau nyewa lawyer itu di luar lumayan ya budgetnya, tapi kita memberikan pelayanan gratis kepada mahasiswa, kepada pegawai maupun kepada masyarakat di luar sana yang membutuhkan. Dan untuk persyaratannya itu cukup dengan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Oh ya Kang, sama ini nih Kang. Kan tadi kan udah tahu nih apa namanya prosedur lapor PKBH seperti apa dan sejarah gimana. Nah, di PKBH itu ada siapa aja sih Kang? Boleh dikenalkan gitu dari ketuanya, wakilnya, sampai Oke. runtutan ke anggota-anggota dan relawannya. Ada Dari siapa aja Iya, ya? ada siapa Berarti aja. siapa aja itu banyak ya. Iya. Kita ada orang-orang kok. Di PKBH kan kita suatu lembaga ya, teman-teman pasti ada strukturalnya. Strukturalnya itu yang pertama kita diketuai oleh dosen UIN, yaitu Bapak Ahmad Khairuddin, yang mana dosen Fakultas Syariah. Di situ ada bendahara, ada sekretaris, isinya ada Ibu Novi, ada Pak Ahmad Zuijin sebagai lawyer, Bapak Rizky sebagai lawyer juga, ada Kang Izi itu apa namanya pegawai di kampus UIN juga, dan juga ada relawan dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita merekrut lah istilahnya teman-teman dari mahasiswa untuk yuk belajar bareng-bareng. Setelah kita diberdayakan, teman-teman ini bisa membantu teman-teman di sekitarnya, baik di kelas maupun di lingkungan kampus, di lingkungan keluarganya. Jadi istilahnya teman-teman relawan ini udah melek hukum nih setelah kita kasih pendidikan, setelah kita kaderisasi lah ibaratnya. Jadi tahu nih prosesnya gimana, apa saja yang perlu dibantu. Nanti kan kita punya tim ya buat misalkan ada teman-teman yang membutuhkan layanan aduan dan juga konsultasi. Wah, sangat menarik nih teman-teman. Terus ini Kang Den, sudah berapa lama di PKBH? Oh iya, kebetulan saya itu dari tahun 2024. Saya join ikut di PKBH sebagai relawan. Itu pada saat saya masih kuliah semester 6 atau semester 7 lah, Oke. sekitar segitu ya. Saya join di PKBH, ikut kegiatannya, nyaman dengan lingkungannya, karena juga kegiatannya positif, menebar kebermanfaatan, bisa kita penyuluhan, sosialisasi kepada sekolah, masyarakat, kepada teman-teman mahasiswa. Ya, alur-alur sebagai orang hukum kan kita pengennya ilmu kita diimplementasikan ya ke Iya. lapangan. Jadi kita banyak menggali ilmu di PKBH gitu, Mas. Nah, ini Kang, apa namanya? Kan tadi katanya udah 1 tahun ya. Nah, selama di PKBH ini udah ada berapa kasus yang sudah melaporkan ke PKBH? Kalau mengenai berapa kasus itu banyak, nanti kita cek mungkin datanya ya. Untuk kasusnya banyak, kita nggak membeda-bedakan kasus, nggak pilih-pilih. Random pun tetap dilayani. Misalkan dari teman-teman mahasiswa ada yang ribut nih sesama temennya. Kalau misalkan membutuhkan bantuan, kayak kemarin tuh ada mahasiswa ya ribut-ribut lah namanya anak muda Iya. gimana, butuh mediator, penengah itu kita bisa dari tim kita dan akhirnya mereka udah baikan lagi. Dan Alhamdulillah. untuk masyarakat juga banyak. Kemarin tuh yang terakhir kita lagi mendampingi kasus perceraian dan juga sengketa lahan tuh. Jadi kita juga menerima semua pendampingan hukum. Apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu, itu akan kami prioritaskan. Iya Mas, ini paling kan udah selama satu tahun juga tadi bercerita selama di PKBH. Nah,
ada nggak sih tantangannya gitu selama di PKBH tuh apa sih tantangannya gitu selama menjalankan tugas gitu Mas? Oke, oke. Menurut saya setiap tempat itu pasti ada challenging-nya, pasti ada tantangannya tersendiri. Tapi selama saya menjalankan itu dengan enjoy, dengan ya mengalir aja, tantangannya pasti ada. Kita ketemu sama berbagai pihak yang tidak bisa kita duga gimana ininya apa segala macam ya. Iya. Karena kan masyarakat kan datang ke kita itu perlu bantuan, bawa masalah. Jangan sampai kita itu sebagai tim itu nambah masalah. Nggak masalah. Kalau bisa kan menyelesaikan masalahnya. Jadi ya banyak lah yang random-random segala macam. Dan PKBH juga bekerja sama nih sama instansi yang ada di pengadilan. Contohnya udah bekerja sama di Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Kuningan. Yaitu kami bekerja sama di pelayanan pos bantuan hukum. Jadi kita membuat kan surat gugatan dan juga surat permohonan untuk perkara yang masuk di pengadilan gitu Mas. Oh iya Kang Dea. Boleh dong Kang harapannya untuk kedepannya di PKBH? Tentunya harapannya yang baik ya teman-teman. Harapannya PKBH terus menjadi lembaga yang mempunyai taring, yang membela masyarakat yang terintimidasi dan juga membela masyarakat kurang mampu, membela teman-teman yang membutuhkan konsultasi dan juga bantuan, pendampingan hukum, dan juga semoga PKBH tetap solid, tetap ngerangkul untuk kebermanfaatan banyak umat gitu. Iya. Boleh dong Kang closing statement-nya untuk teman-teman di luaran sana gitu. Closing statement-nya, teman-teman tetap semangat, saya juga berawal dari bawah. Yakinilah setiap proses itu pasti berprogres. Jadi teman-teman nikmati prosesnya. Insya Allah kalau misalkan kita punya tujuan yang tujuannya itu mulia, mempunyai nilai kebermanfaatan, tujuan itu akan tercapai. Amin, Amin. amin. Gitulah. Ya Kang Dean. Ya teman-teman sebelumnya terima kasih kepada Kang Dean Iya, terima kasih Alfarih juga buat atas Mas waktunya. Aditya, teman-teman LDM yang sudah repot-repot ini. Ya, terima kasih atas waktunya dan partisipasinya dalam menjadi narasumber. Dan teman-teman, dimanapun kalian berada, kalau memang ingin mengetahui isi dalam mengenai PKBH, bisa datang aja nih ke gedung di kantor PKBH di depan atau samping nih Mas. Gedung Siber lah pokoknya Samping ya. di Jalan Samping. Kandang Perahu. Kandang Di Perahu. Google Maps ada. Di Google pokoknya. Maps. Kalau enggak pantau terus IG PKBH. PKBH UIN SSC. Nah, terima kasih atas waktunya. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nggak?